Sebentar. Oke, saya coba share screen dulu. Untuk share screen-nya apakah sudah terlihat, Kak Widya? Udah. Sunscreen-nya belum, tapi udah mulai. Oh, udah. Baru. Oke, siap. Kalau udah, saya ucapin selamat datang dan selamat gabung buat Bapak Ibu semua. Sehat-sehat selalu ya, musim-musimnya hujan juga ini. Banyak yang sakit juga, termasuk saya. Jadi kita jaga kesehatan aja lah sama-sama menurut kami juga. Nah, sebelum saya mulai untuk analisa kita live trade-nya, kita harus belajar analisa fundamental dulu. Bisa memetakan pergerakan pasar berdasarkan analisa fundamental terlebih dahulu. Nah, salah satunya sekarang saya akan bawakan analisa fundamentalnya dulu, analisa teknikal, baru kita entry dan exit-nya di mana. Yang pertama, kita harus lihat dulu, sebelum kita trading, kita harus lihat dulu arah pergerakan bank sentral ini gimana. Dan salah satu negara yang paling-paling berpengaruh terhadap perekonomian global, apalagi khususnya untuk naik turunnya volatilitasnya di pasar forex adalah negara adidaya. Negara adidaya sekarang siapa? Yaitu Amerika Serikat. Nah, sekarang kita lihat nih, di Amerika Serikat negara adidayanya gimana? Nah, bank sentralnya gimana? Sekarang kita lihat arah kebijakan The Fed tuh ke depannya gimana. Yang pertama, kalau kita lihat dari langkahnya The Fed terakhir kali naikin suku bunga itu bulan Juli tahun ini. Dan menurut analisa dari tim kami, itu salah satu puncak kenaikan suku bunganya. Dan dia udah nggak bisa naikin lagi suku bunganya lagi. Bahkan kenaikannya bisa saya bilang terbatas untuk pertemuan berikutnya. Apalagi di bulan Desember ini tanggal 13, agak sedikit probabilitasnya buat dia bisa naikin suku bunga kembali. Kenapa? Karena dari data ekonominya juga menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Khususnya kalau kita lihat dari kebijakan moneternya, terus kita lihat dampak dari kreditnya, dampak dari ekonominya itu sedikit tertekan karena suku bunga yang cukup tinggi. Nah, terus kalau kita lihat dari beberapa pelaku pasar, beberapa institusi besar juga memprediksi bahwa The Fed nggak mungkin bisa naikin suku bunganya lagi. Bahkan besar kemungkinan The Fed akan mempertahankan suku bunganya, yaitu di Fed Fund Rate 5,25 sampai 5,5% FOMC di minggu depan. Maksudnya minggu ini. Di minggu ini kemungkinan besar The Fed nggak akan naikin suku bunga. Nah, ketika The Fed nggak naikin suku bunga, maka impact-nya apa? Impact-nya kalau kita lihat dari pasar US dollar, itu akan melemah ketika rilis pengumuman The Fed tidak menaikkan suku bunga. Sekarang aja DXY agak-agak dikit menguat, tapi lihat nanti dekat-dekat FOMC, besar kemungkinan The Fed akan US dollar khususnya akan melemah. Nah, kalau kita lihat dari data tenaga kerjanya, labor marketnya, mungkin data NFP-nya kemarin bagus. Terus estimasi pertumbuhan GDP kuartal ketiga atau GDP finalnya itu di angka 5% cukup bagus kalau saya lihat. Tapi kita harus lihat tingkat unemployment rate-nya berapa persen. Unemployment rate-nya nggak berubah, tetap 3,9. Terus beberapa data ekonomi lainnya, kita lihat business confidence-nya, terus kita lihat manufacturing PMI-nya, itu menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Sedangkan inflasi di negara paman Sam itu masih 3,2%. 3,2%. Nah, terus kita lihat nih, terus impact-nya di pasar apa sih? Yang pertama kita harus lihat obligasi tenor 10 tahunnya Amerika Serikat dulu. Imbal Treasury 10 year Amerika Serikat itu turun, yield-nya turun. Jadi kalau yield-nya turun, artinya obligasinya diincar oleh pelaku pasar. Dan itu salah satu tanda yang cukup signifikan dan bisa jadi acuannya kita bahwa pelaku pasar udah berspekulasi bahwa ini adalah suku bunga terakhir, udah mencapai puncaknya. Dikit banget kemungkinan The Fed bisa naikin kembali suku bunganya. So, jadi dari data tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini adalah suku bunga terpuncak, tertinggi. Nggak mungkin dia bisa naikin lagi. Itu dibuktikan kalau kita lihat yield 10 year-nya pemerintah Amerika Serikat itu udah mulai turun perlahan. Artinya obligasinya mulai diinjak. Terus di lain sisi kita udah lihat dari beberapa komentar pejabat Fed mungkin akan beralih dari hawkish menjadi lebih dovish. Artinya dovish dia sedikit pesimis terhadap kenaikan suku bunga kembali. Lebih ke arah defense atau mempertahankan suku bunga yang sekarang kalau kita lihat dari beberapa komentar anggota pejabat Fed. Nah, terus kita juga lihat berapa konsumen customer confident juga kita harus perhatiin. Terus kita lihat pengeluaran rumah tangga, permintaan kredit kita harus perhatikan, dan akumulasi tabungan di era pandemi. Itu harus kita jadikan beberapa acuan data juga untuk menentukan apakah
langkah The Fed selanjutnya bisa naikin atau tidak untuk suku bunga. Tapi kalau dari analisa tim kami, besar kemungkinan The Fed tidak menaikkan suku bunga. Dan itu yang menyebabkan pelemahan DXY atau US dollar akan terus berlanjut. Terus kita lihat juga dari transaksi perumahan yang perlahan mulai merosot, terus pembangunan rumah yang perlahan juga mulai melemah, investasi bangun-bangun rumah juga sudah mulai dikurang-kurangin. Nah, itu kan udah tanda-tanda pelemahan ekonomi sebenarnya. Itu juga salah satu impact dari kenaikan suku bunga The Fed yang cukup agresif kalau menurut dari tim kami. Nggak kira seperti itu. Jadi besar kemungkinan, saya tegaskan sekali lagi, The Fed pada FOMC berikutnya atau tanggal 13 nanti, lebih tepatnya tanggal 14 jam 1 pagi, itu The Fed tidak akan menaikkan suku bunga sehingga DXY akan melanjutkan koreksinya kembali. Terus dampaknya ke emas gimana? Sabar, nanti kita gambar di grafik. Kalau dari analisa dari tim kami, besar kemungkinan tahun 2024, The Fed bisa potong interest rate atau cut interest rate sebesar 150 bps lah. Mungkin dia cut-nya perlahan, kalau kita lihat ada estimasinya. Nah ini salah satu kita ambil dari riset institusi ING. ING memprediksi bahwa Federal Fund Rate perlahan akan mulai dipotong, mulai dari sekarang 5,4, mulai turun lagi jadi 4,9, turun lagi jadi 3,6, bahkan mungkin di 2026 dia sisa setengahnya, 2,5%. Kira-kira begitu. Berbeda halnya dengan dia naikin suku bunga yang cukup agresif naikinnya dalam 2 tahun aja udah berapa atas BPS yang dia naikin, berapa persen suku bunga yang dia naikin. Mungkin bagi kita selaku investor retail nantinya suku bunganya naiknya cuma 1-2%, tapi kalau kita lihat di negara maju atau di negara berkembang 1-2% cukup tinggi angkanya. Nah ini salah satu yang saya ambil 97,1% pelaku pasar berspekulasi bahwa The Fed tidak mungkin menaikkan suku bunga kembali. So far, jadi kemungkinan besar The Fed tidak mempertahankan, The Fed tidak akan berubah arah kebijakan moneternya dan akan terus mempertahankan suku bunga yang sekarang dalam jangka waktu yang lama untuk bisa mengurangi inflasi. Nah, kalau kita lihat dari The Fed-nya sendiri, dia optimis bahwa suku bunga yang sekarang bisa mengurangi angka inflasi. Tambah lagi sama harga oil yang terus-menerus turun, so far itu bisa jadi salah satu alasan kuatnya The Fed untuk tidak menaikkan suku bunga dan membiarkan suku bunga yang sekarang bekerja dengan sendirinya. Kira-kira seperti itu untuk gambaran Fed. Sekarang kita masuk ke yen, Japanese yen. Oh sorry, kalau mic-nya bergema, kayaknya nanti mungkin next kita coba ganti mic-nya ya. Kalau untuk saat ini seperti ini kira-kira. Nah, terus untuk yen kira-kira kita lihat beberapa pelaku pasar, terus itu juga ada spekulasi bahwa Bank of Jepang kemungkinan besar akan berubah arah kebijakan moneternya dari yang awalnya dovish, ultra longgar, kasih stimulus kanan kiri, tiba-tiba mungkin akan berubah lebih ketat di 2024. Nah, kita juga bisa lihat kalau misalnya memang data GDP-nya di Jepang secara nggak terduga minus. Tapi kalau kita lihat dari arah kebijakan moneter dari Bank of Jepang atau BOJ, itu perlahan udah mulai berubah. Mulai dari kontrol yield-nya dulu ada intervensi, tiap di harga berapa ada yang intervensi, sekarang udah mulai lebih longgar lagi. Terus beberapa arah yang dilakukan, terus pelaku pasar menilai bahwa BOJ besar kemungkinan akan naikin suku bunga di 2024 ketika beberapa bank sentral ini akan menurunkan suku bunga bahkan memangkas suku bunga seperti The Fed. BOJ mungkin akan mengambil jalan yang berbeda. Nah, dari sana saya lihat peluang besar untuk kita sell USD Japanese Yen tiap dia koreksi naik ke atas. Kalau kita lihat dari structure-nya juga trennya bearish kok. Kita lihat secara D1, H4 juga masih bearish. Jadi so far ada peluang lah buat kita sell USD Japanese Yen. Nah, terus kalau kita lihat dari belanja rumah tangga, pengeluaran rumah tangga, itu tanda yang pemulihan. Bisa kita lihat sendiri di gambar dan datanya. Oke, next untuk mata uang yen sebenarnya masih sangat diuntungkan untuk kedepannya buat kita nge-buy USD Japanese Yen. Itu kalau dari analisa tim kami sangat menguntungkan USD Japanese Yen buat kita buy. Tapi kita harus tetap ingat bahwa analisa fundamental itu nggak secepat analisa teknikal. Impact-nya mungkin perlahan, tapi satu arah one way. Oleh sebab itu, jaga money management-nya, jangan sekali entry langsung gebar semua full margin juga jangan.
pelan-pelan aja masuk. Pelan-pelan yang penting sama. Nah, terus kita masuk ke zona Eropa, di mana angka inflasi di zona Eropa turunnya cukup signifikan. Dan bahkan salah satu negara Eropa yang turun inflasinya paling cepat, saya rasa di Euro area, di zona Euro, zona Euro. Yang mana, di mana kalau misalnya inflasinya turun cukup signifikan seperti sekarang, beberapa anggota ICB juga bahkan memprediksi bahwa kemungkinan besar akan terjadi pemotongan suku bunga. Dan hal ini juga didukung sama Isabel, salah satu anggota ICB yang awalnya dia hawkish buat naikin suku bunga, pingin naikin suku bunga terus untuk memerangi angka inflasi. Tiba-tiba berubah berubah haluan dari dia hawkish berubah pingin dovish, pingin mengesampingkan kenaikan suku bunga dan besar kemungkinan dia akan berubah arah kebijakan ECB untuk potong suku bunga. Mungkin di tahun depan dia adalah salah satu bank sentral yang potong suku bunga tercepat. Kalau analisa dari tim kami, besar kemungkinan ECB potong suku bunga dulu, baru diikutin The Fed, baru diikutin Bank of England. Mungkin baru bank sentral lainnya ngikutin. Nah, cukup aneh ya, biasanya The Fed dulu yang potong suku bunga, baru ECB ngikutin, Bank of England ngikutin, tapi kok mengingat situasi yang sekarang, kita lihat-lihat situasi, kemungkinan besar ECB dulu potong, baru diikutin sama The Fed. Karena kalau kita lihat dari suku bunganya, tingkat inflasi di Euro turunnya cukup signifikan dibandingin beberapa negara Eropa lainnya. Kira-kira gitu. Makanya kenapa kok Euro beberapa minggu ini jatuhnya cukup signifikan. Ya, karena pelaku pasar memang dia aset risk on. Tapi kalau kita lihat dari data ekonominya, nggak bagus-bagus banget di zona Eropa. Terus yang kedua, apalagi beberapa anggota ECB, bahkan presidennya ECB menunjukkan tanda-tanda dovish untuk mencoba memotong suku bunganya di kuartal di tahun depan. Itu yang bikin pelaku pasar agak spekulasi bahwa ngapain megang euro kalau euro akan potong suku bunga. Lebih baik trading di pair lain lah, bandingin pair-pair kayak euro gini. Kira-kira gitu. Kemungkinan besar dia bank sentral yang potong suku bunga pertama 2024 sehingga mata uangnya nggak cocok buat kita ngebuy. Malah saya incer mata uang euro buat nge-sell tiap yang lawan US dollar. Terus ada juga Euro AUD, Euro NZD, itu saya lebih nyaman buat nge-sell tiap dia menguat. Kira-kira seperti itu. Nah, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya yang pertama bahwa pelaku pasar berspekulasi bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga pada FOMC berikutnya, sehingga pelaku pasar akan lebih mengincar aset-aset berisiko. Nah, pelaku pasar mengincar aset berisiko namanya risk on. Nah, risk on itu akan diincar apa? Pound sterling, Australia dollar, New Zealand, Japanese yen, sama saham Amerika Serikat. Euro juga termasuk di sini. Cuma karena analisa dari tim kami juga lihat, Euro, ECB juga kita lihat dari ECB langkahnya nggak ada hawkish-hawkishnya buat menaikkan suku bunga kembali. So far dari sana kita melihat bahwa Euro nggak masuk di risk on ini. Karena resikonya Euro bisa melemah. Kenapa? Karena anggota ECB yang berubah haluan dari hawkish berubah menjadi dovish. Kira-kira seperti itu. Di lain sisi, kita juga melihat bahwa yen itu cukup mengambil keuntungan yang cukup signifikan di saat pelemahan US dollar. Karena yen, kalau analisa dari tim kami, 2024 dia perlahan akan berubah arah kebijakan moneter. Dari yang awalnya ultra longgar, berubah menjadi lebih ketat. Nah, di saat bank sentral lainnya lebih longgar, terus mulai potong suku bunga, yen dispekulasikan bisa naikin suku bunga 2024. Karena dia melihat bahwa nggak bisa ekonominya di Jepang ini terus-terusan kasih stimulus. Mungkin harus diambil arah kebijakan yang berbeda. Kira-kira begitu. Makanya saya senang ngumpulin sel USD seperti sih. Nah, terus PMI di China juga pulih-pulih banget. Ini untuk energi khususnya oil. Kita lihat PMI-nya China masih 50 poin, di mana PMI itu manufacturing itu paling idealnya ketika di atas 50 poin. Kalau di bawah 50 poin ya cukup jelek untuk ekonominya. Apalagi China salah satu negara pengimpor oil terbesar. Dia salah satu negara yang butuh oil untuk bisa menghidupkan pabriknya dia, untuk bisa menghidupkan manufacturingnya dia, untuk menghidupin ekonominya dia.
Kalau PMI-nya nggak gitu pulih, oilnya juga dalam kondisi downtrend, ya kenapa kita harus buy oil? Kalau saya lebih nyaranin sell oil. Kira-kira seperti itu. Terus selanjutnya, ada the office yang disampaikan oleh Pak pejabat-pejabatnya di Eropa Central Bank, itu tentu akan bisa berekspektasi bahwa ECB akan potong suku bunga lebih cepat dibandingkan bank sentral lainnya, sehingga per euro itu terus tertekan. Di minggu ini yang saya perhatikan beberapa news, yaitu salah satunya yang pertama FOMC meeting, terus Bank of England meeting naikin suku bunga atau enggak, habis itu dilanjut sama Bank apa ini? Bank Eropa ECB, habis ECB kita lanjut sama Bank Sentralnya Swiss. Jadi cukup padat sebenarnya di minggu ini ada 4 bank sentral meeting so far, jadi hati-hati kalau ingin trading. Saya lebih nyaranin Bapak Ibu semua, kalau bisa posisinya, kalau ada posisi, lotnya jangan terlalu banyak. Karena ingat kalau misalnya kita mau nge-sell maupun nge-buy suatu pair, kita harus hitung ketahanan dana kita. Jangan sampai kita trading, uangnya nggak bisa tahan. Sama kayak kasus di gold, waktu kita nge-sell di gold, prediksi turun, ya benar turun di bawah 2000. Cuma waktu dia tarik ke 2100, 2150, kita udah berspekulasi bahwa emas bisa naik ke 2020, 2200 karena money management kita nggak kuat. Bolak-balik saya tekanin ke Bapak Ibu semua, trading itu money managementnya harus kuat, terus pakai stop loss kalau mau, malah kalau saya wajibin pakai stop loss buat Bapak Ibu yang benar-benar masih pemula, pakai stop loss wajib, itu pertahanan modal kita, jangan sampai kalau kita profit kita jadi scalping, kalau kita loss kita jadi swing trade. Nah, capek juga loh Bapak Ibu, kita untung cuma 100-200 dolar, tapi sekali rugi bisa 600-700 dolar, bahkan 10-20 juta, ngapain? Padahal untungnya kita cuma sejuta 2 juta. Mending cari teknik lain, kira-kira gitu. Ini jadwal meeting Bank Sentral di minggu ini, ada The Fed, ECB, sama Bank of England, bahkan ada Swiss National Bank, SNB. Itu hati-hati. Kira-kira begitu untuk pemaparan fundamental dari saya. Sekarang kita akan masuk ke sesi live trade. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, kita boleh langsung open question nih. Open pertanyaan aja. Silakan. Oh ya, silakan Kak Widya. Saya Ya, lupa. Oke, kita masuk ke live trade aja ya. Saya gambar grafik. Hmm, Bentar ya Kak Widya. ya, Sambilan nggak apa-apa Kak Widya, dibaca-baca dulu pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan masuk, mm, bisa saya jawab. Kalau nggak ya bisa Kak udah. Widya yang jawab. Oke. Nah, saya share screen dulu. Oke, udah masuk ya. Sekarang kita pasang posisi juga boleh. Udah masuk ya Kak Widya. Udah masuk, Mas. Oke, oke. Sip. Kalau udah masuk, kita akan pasang posisi. Hmm, ada yang bisa dicolok nggak? UJ Pak, UJ bisa dicolok tuh UJ. UJ itu bisa langsung colok sekarang. Nah, oh ya udah. Oke, sip. Sekarang XAU USD, XAU USD saya hindarin. Jangan trading dulu di XAU USD. Kenapa? Yang pertama, kita tahu sekarang udah mau masukin akhir tahun ya. Di mana akhir tahun itu ada istilah Saturday rally, di mana kecenderungan XAU USD itu bisa bullish atau naik ke atas. Terus yang kedua, peluang dari The Fed nggak akan naikin suku bunga, itu kita nggak tahu respon pelaku pasarnya gimana. Kalau respon pelaku pasarnya berlebihan, emas bisa koreksi naik lagi ditambah sama Santarelli, double naiknya. Makanya salahnya saya kemarin, saya cukup hati-hati, dan bahkan saya ada profit taking juga kemarin di hari Jumat. Waktu lihat, oke kita profit taking, beberapa akun saya juga profit takingin di hari Jumat. Karena dua ini yang bikin saya takut buat nge-sell gold. Tapi kalau mau nge-buy gimana? Kalau nge-buy saya wait and see dulu deh. Karena gold ini kan salah satu
lawannya inflasi. Kalau inflasinya turun, goldnya kurang diminatin sama pelaku pasar. Tapi kalau misalnya inflasi naik, ditambah sama dua hal ini, tentu goldnya akan selalu diminatin oleh pelaku pasar. Misalnya inflasinya turun, ditambah sama Santarelli, ditambah sama The Fed, nggak mau naikin suku bunga besar kemungkinannya dan tetap mempertahankan suku bunga yang tinggi untuk dalam jangka waktu yang lama, saya lebih kecenderungan buat hindarin trading gold dan lebih fokus kepada trading forex. Karena forex lebih menguntungkan nggak bagi saya sekarang dibandingin trading gold. Kira-kira seperti itu. Ini euro USD saya hindarin. Saya masuk langsung di USD Japanese Yen. Nah, ini pas nih pertanyaan Pak Rio nih. Kalau saya tunggu USD Japanese Yen di angka 146,548. Dikit lagi kecolok nih, uji. Hmm, uji. Saya nggak mau colok sekarang nggak apa sih. USD Japanese Yen. Oke. Oh, sorry, sorry, salah. Net uji malah yang lain. Cek. Oh, ini dia USD Japanese Yen. USD Japanese Yen saya masuk di angka ini ya. Uji saya tetap nge-sell. Oke, nge-sell aja sih. Pending order, sell limit. Ini pasti kena Pak Leo kalau mau sell uji. Ini uji saya cukup dekat. Masa kemungkinan hari ini clear. Hari ini kena lah posisinya. Bukan clear, hari ini kena. Ini sell limit. Jadi untuk pair uji. Pair limit perlu jadi sell limit. Oke, ini sell limit di angka. Nah, stop lossnya kita di angka 154,422. Hampir mustahil kalau UJ bisa naik ke atas. Tapi kalau kita antisipasi aja tentang stop loss di sana. Kira-kira seperti itu. Ya udah deh, Pak Leo, saya jawab aja. UJ dikit juga lah. Ya udah, nggak apa-apa deh, saya temenin. UJ dikit juga lah. Sikat aja. Nah, colok dikit lagi. Oke, UJ nggak dikit lagi sih. Nggak apa-apa lah, kalau mau masuk duluan. Uji ini incaran saya paling dia koreksi mentok-mentok 150 lah. Mentok dari 150 kita kumpulin sel-sel stop lossnya 151,422. Kira-kira gitu untuk per uji. Oh, dari cara duluan sebelum webinar. Ya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Lanjut Kak Widya, kalau ada pertanyaan juga nggak apa-apa. Ini saya stop lossnya di sini ya, 151 untuk per Ya. uji. Belum ada pertanyaan ya di kolom chat ya, Mas? Boleh nanya enggak, Pak? Oh, Pak Lukman. Ayo Oh iya, silakan, boleh, Pak. boleh. Maaf, Pak, saya Lukman, saya dari Jambi. Saya baru sekali ini ikut Zoom. Cuman saya mau tanya, risk on itu maksudnya aset-aset yang diincar itu selain USD ya, Pak? Kayak kalau SAU diincar nggak tuh, Pak ya? Makasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Lukman pertanyaannya. Jadi pengertian dari risk on itu sendiri, pelaku pasar akan lebih mencari aset yang lebih berisiko. Ini risk on. Risk on itu biasanya pelaku pasar lebih nyari aset yang berisiko, seperti contohnya mata uang yang berisiko apa itu. Habis euro, GBP, pound sterling, habis itu lanjut lagi sama apa ya, euro, GBP, AUD, AUD, terus NZD, terus lanjut lagi Kanada, lanjut lagi saham, tapi saham yang menguat, terus kripto, nah kripto. Nah,
Yang melemah apa ketika kondisi risk on? Yang pertama adalah US dollar, USD. USD masih melemah. Terus kedua, mata uang yang safe haven seperti Swiss franc itu juga melemah. Dan yang terakhir Japanese yen, JPY juga melemah. Nah, kalau untuk XAU sendiri sebenarnya kasus khusus Pak. XAU kita lihat dulu inflasinya di Amerika gimana. Kalau inflasinya masih tinggi, pelaku pasar tentu akan mengincar XAU USD. Tapi kalau inflasinya udah terkendali, inflasinya makin turun, let's say inflasi di US sekarang kan masih 2%. Nah, kalau dia di angka segini, terus kita lihat real yield-nya juga makin turun, jelas XAU kurang diminatin oleh pelaku pasar. Kemarin XAU bisa naiknya cukup kenceng itu salah satu penyebabnya adalah sentimen bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga dan itu yang bikin XAU yang ngereknya naik ke atas. Tambah lagi waktu hari Senin ada pengeboman kapal perang itu yang bikin pelaku pasar takut nih kalau bisa ada perang besar lagi. Itu salah satu penyebab XAU-nya naik. Tapi ujung-ujungnya juga turun lagi. Ketika perangnya udah nggak terbukti, terus kita lihat lagi inflasi Amerika perlahan mulai turun, ditambah lagi sama harga minyak yang mulai turun, pelaku pasar kan lebih mengincar aset berisiko yang seperti ini. Nah, kenapa kok euronya terus melemah? Ya, karena ECB arah kebijakannya nggak hawkish, nggak pengen naikin suku bunga kembali. Malah dia salah satu bank sentral yang diprediksi bisa memotong suku bunga lebih cepat dibanding bank sentral lainnya. Kira-kira gitu Pak, penjelasan risk on. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Oke, lanjut Kak Widya. Iya, dari Pak Miaucu ada pertanyaan nih Mas Leo. Pak, UJ jika turun lagi averaging di berapa lagi ya? Wait. Wah, Pak Miocho ini suhunya saya. Pas saya ke Bandung sebagai master suhu. Eh, kalau UJ, saya average-nya di angka ini, Pak. 146, 148, 149, sama 150. Stop loss saya di 151. 151,44 udah stop loss saya. Sorry, 151,422 saya stop loss di pair UJ. Kira-kira gitu untuk averaging sell-nya saya di pair UJ. Oh ya, lagi satu kalau ada yang tanya, kan UJ salah satu aset safe haven. Tadi analisanya ketika pasar risk on, UJ-nya bisa koreksi. Nah, kenapa kok masalahnya UJ? Nah, salah satu penyebabnya adalah perubahan arah kebijakan moneter dari Bank of Jepang yang kemungkinan besar akan melawan arus bank sentral lainnya di 2024. Itu salah satu alasan kuatnya saya buat ngumpulin sell di pair UJ. Kira-kira gitu nggak Widya? Oh, kalau misalnya Pak Miao nge-buy, saya nggak rekomendasi sih sebenarnya. Saya lebih nyamannya buat nge-sell UJ. Kira-kira begitu. Tapi kalau mau di-buy juga boleh. Kalau saya lebih ngincar support-support yang bawah ya. Karena targetnya saya UJ ini mungkin bisa koreksi di angka 135 sama 137 lah. 135 sama 137. 135 atau 137, 137. Dan di sini area buat saya bisa balik badan dari dari nge-sell UJ berubah jadi buy UJ. 138, kira-kira gitu Pak. Kalau saya disuruh average nge-buy ya, saya balik badannya beraninya di dua area ini. Selama belum nyentuh dua area ini, cukup takut saya buat balik badan nge-buy. Kecenderungan kecenderungan ngumpulin nge-sell. Kira-kira gitu. Lanjut ke Widya. Aku lanjut live tadi ya ke Widya ya. Iya, belum Eh, ada yang kenapa Mas? nggak apa-apa. Saya lanjut aja. AUD USD tadi kan analisa saya. AUD USD di buy. AUD USD. Hmm, AUD USD tetap nge-buy saya. Mana? Oh ini dia AUD USD. Nah, ini saya pakai strategi
swing trade. Kenapa saya pakai swing trade di akhir tahun? Simple, karena di akhir tahun itu kecenderungan volume di pasar itu pasti akan turun. Volume di pasar pasti akan turun. Kenapa? Karena mereka pada liburan. Pelaku pasar besar pada liburan. Perbankan juga beberapa tradernya juga pada liburan. News-news besar juga nggak ada. Karena mereka fokusnya pada libur akhir tahun. Jadi mungkin strateginya saya sedikit saya rubah. Saya lebih baik ngumpulin buy limit di area ini. Karena kalau kita lihat AUD USD, kecenderungan harganya masih diskon. Jadi saya lebih nyaman buat buy limit Australia dollar. Jadi lebih santai aja kalau tradingnya di akhir tahun gini, Kak Widya. Aduh, sorry. Hmm, ada yang tanya nih Kak Widya. Ini ada yang tanya nih sama saya nih. Kak Widya yang jawab nih. Mas Keo, lot yang pakai satu lot, equity-nya berapa? Nah, ini Kak Widya nih yang jawab. Berapa tuh Kak Widya? Nah, Kak Widyanya kabur. Oke. Sorry. Hmm, nah ini buy limitnya di Australia dolar mungkin agak sedikit lama kenanya. Prediksiku ya bulan pertengahan bulan, atau enggak akhir bulan dia bisa. Tapi nggak mungkin kejemput sampai bawah-bawah banget. Agak sulit buat dia kejemput sampai bawah-bawah banget. Ini untuk Inggris pound sterling. Kalau pound sterling saya kecenderungan menghindarin. Saya ambil New Zealand aja. Karena mata uang yang saya incar itu cuma ada tiga untuk akhir tahun. Plannya saya yang pertama UJ, USD Japanese Yen, GPY, terus AUD USD, terus yang ketiga saya incar NZD USD. Tiga plan ini saya pegang sampai saya bulan Januari, nggak bulan Februari lah. Saya agak nyantai juga tradingnya Kak Widya. Karena udah masuk-masuk akhir-akhir tahun, jadi pakai swing, lotnya saya kecilin, biar bisa liburan. Jangan gede-gede, ntar nggak tenang liburannya Kak Widya. Ntar mau liburan ke Ubud Bali malah mikirin trading ntar. Itu kira-kira. NZD USD. Ini stop lossnya di bawah sini ya. Biasanya stop lossnya tak masuk ke terakhir. Selesai. Hmm, Oke. Oke, Oke, udah ngedrop banyak nih saya layer-layer, pair yang saya incar juga udah pada beres semua. Mungkin kita bisa hunting beberapa pair lainnya. Euro AUD gimana? Hmm, Euro AUD boleh incar di sini. Oh ya, Kak Widya lanjut Kak Widya kalau ada pertanyaan. Mas Leo nih ada dari Pak Adi Irawan. Mas Hmm, boleh bahas kolerasinya kan banyak itu Mas. boleh kasih apa dulu nih? Boleh kasih pair masnya. Iya. Boleh. Jadi gini, namanya kita trading itu biasanya ada korelasi. Jadi teorinya paling gampang itu investing
Hmm, nah ini salah satu teknik saya untuk bisa memaksimalkan keuntungan dalam trading forex. Salah satunya trading menggunakan pair kolerasi. Misal, saya settingnya kayak gini Pak, biasanya full, full. Misalnya saya nge-buy AUD USD, nih. AUD USD. Nah ini, kalau saya nge-buy AUD USD, dia kecenderungan mirip dengan NZD USD sama AUD Kanada yang di atas 90 poin. 0,90 itu kecenderungan mirip geraknya. Jadi kalau kita nge-buy AUD USD, barengan juga kita harus nge-buy NZD USD. Kira-kira gitu kalau kita nge-sell UJ, USD Japanese Yen. Nah ini UJ, kalau kita nge-sell UJ, kita harus nge-sell juga Kanada Japanese Yen, Euro Japanese Yen, sorry Kanada Japanese Yen aja kita bisa sell. Euro Japanese Yen di bawah 0,9, jadi nggak bisa. Harus di atas 0,9. Nih, ini kan turun juga sama kan? Nah, itu salah satu tekniknya saya kalau kita ingin maksimalin keuntungan dalam trading forex. Nah, terus saya bahas yang kedua, setiap pair itu ada triggernya buat dia naik maupun turun. Contohnya pair Kanada itu salah satu trigger paling kuatnya harga oil. Coba kita bandingin harga oil dengan per USD CAD. USD CAD, terus kita bandingin dengan oil price. Oil USD. Nah, kalau oilnya naik, kecenderungan per USD CAD itu melemah. Tapi kalau oilnya melemah, kecenderungan USD CAD-nya, oilnya melemah, kecenderungan USD CAD-nya itu juga menguat. Jadi kebalikan-kebalikan ya. Nah, kalau sekarang oilnya melemah, kalau USD CAD-nya melemah, ya karena US dollarnya melemah. Fed-nya nggak pengen naikin suku bunga lagi. Kira-kira seperti itu. Sorry, kalau saya pengen senang kayak ini. Bapak Ibu kalau mau pakai juga boleh. Kalau kita nge-buy Japanese yen, kita bisa pasang posisi yang sama di Kanada Japanese yen. Kalau alasannya gimana-gimana, itu bisa datang tuh Bapak Ibu di kelas offline-nya saya di Surabaya. Gratis kelasnya, silakan Bapak Ibu datang aja, mampir aja, ingin belajar, saya bisa kasih tahu. Mampir di Surabaya juga boleh ke Widya. Sekalian jalan-jalan, sekaligus healing-healing kalau kayak anak zaman now. Kira-kira seperti itu. Lanjut Kak Widya, ada pertanyaan lagi? Belum ada ya, Mas? Boleh dilanjut dulu. Oke, tadi kan ada Japanese yen ya tadi ya. Oke, tadi saya ngasalnya UJ yang mirip Kanada Japanese yen. Nanti boleh kita incer sell juga di Kanada Japanese yen. Hmm, nah, Kanada Japanese yen udah incer deh. Ah, Kanada Japanese yen. KAD Japanese yen. Kanada Japanese yen. Ini biar enak nih. Nggak enak tadi. Nah, gini kan enak. Tadi salah juga di Kanada Japanese yen.
Hmm. Oh ya, itu ada Kak Widi, ada pertanyaan tuh di atas atasnya coba dibaca. Ada yang asal GBP Swiss franc gitu. Di aku belum ada, Mas. Anda coba di scroll ke atas. Stop. Stop levelnya di sini ya. 155. Hmm. Oke, ya, berapa yang mau dianalisa? Oke. Ini ada nih Swiss franc. Swiss franc GBP CHF. Ini unik lah Pak saya bilang. GBP Swiss franc. Oke, kita petain secara tren dia masih masih sideways ya. Oh ya, untuk pair correlation lihat di sini. Nih, ini saya share aja pair correlation. Oh, BTC. Boleh. Gas BTC. Boleh, boleh. Sebentar, saya analisa GBP Swiss franc dulu ya. Ini udah saya kasih ya, Pak Sony. Udah saya share korelasi, pair correlation. Ada linknya juga. Kalau GBP Swiss franc ini Bapak ada buy di mana? Pak Budiono buy Swiss franc di mana? Boleh unmute, boleh ketik aja di chat juga nggak masalah. Anggap aja, ini saya agak spekulasi aja ya, Bapak anggap buy-nya di sini lah, di sini. Atau enggak, apa-apasnya buy-nya agak di atas. Oh, nih. Oh, oh ini Bapak udah profit mah ini. Kalau ini mah udah profit namanya. Waktu breakout ya, oh, ini udah profit namanya. Kalau pound sterling, Bapak mau incer TP, GBP itu biasanya geraknya 50 pips. Oh, iya. Kemudian, kalau mau, waktu dia di area ini, waktu dia nembus di area ini, Bapak bisa profit taking. Kalau nggak mau profit taking, bisa pasang SL plus-nya mungkin di sini. Jadi waktu dia breakout tembus di sini, SL plus-nya di bawah sini. Kalau saya kecenderungan TP di sini aja. Nih, ini area TP juga nggak masalah. Oh, nggak mau ya? Sip, sip, sip. Nah, nah, ini cukup aneh tadi. Area ini boleh jadi area TP. Karena dia cepat atau lambat akan ngejar area ini juga. Tambah sama SNB yang juga besar kemungkinan dia nggak akan naikin suku bunga. Terus mata uang Swiss franc juga nggak diincar pelaku pasar. Dikit banget alasannya buat dia menguat Swiss franc. Tapi hati-hati aja. Kalau bisa TP lah kita sebelum tanggal 13. Tanggal 13 ini. Karena kalau dia Bapak tahan sampai tanggal 13, baik Swiss franc maupun Bank of England, kita bonus. Nggak tahu dia speech-nya mau ngomong apa, kita nggak pernah tahu. Kita cuma bisa antisipasi langkah selanjutnya aja. Kalau Swiss-nya tiba-tiba menguat, terus pounds-nya tiba-tiba melemah, ya itu di luar kendalinya kita. Kita sebelum tanggal 13 di profit taking nggak idealnya kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, kita bahas Bitcoin. Bitcoin nggak? Bitcoin. Oke, kita bahas per Bitcoin. Ini unik nih, karena saya awal masuk trading itu malah di Bitcoin dulu, pair yang agak gila gitu, yaitu Itu. Bitcoin. Iya, ini agak gila nih, Kak Widya. Dulu waktu saya trading 2017 di BTC, kita sekali untung bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat bahkan. Bahkan satu
satu poin yang saya pegang itu bisa naik sampai 30 kali lipat. Hmm. Tapi pernah sekali pegang koin minusnya 90% langsung. 90% 5 bulan. Nah, saya pikir-pikir bisa apa nih trading 50% 3 bulan. Ya kalau untung it's okay, tapi kalau rugi 50% 3 bulan, kalah kita punya bisnis real kan. Iya. Nah, strategi yang saya temukan di Bitcoin ini cukup sederhana sebenarnya. Ada beberapa alasan kenapa Bitcoin itu bisa naik. Salah satunya halving. Bitcoin itu punya siklus. Siklusnya ini saya hafalin ada 4 siklus. 1, 2, 3. Nah, yang pertama pasti siklusnya bullish. Bullish, terus dia sideways. Waktu dia sideways, dia downtrend. Nah, waktu dia downtrend, dia turun terus nih. Dipikir retailnya kabur semua. Nah, deket-deket halving kayak 2024 kan halving. 2024 ini mau halving. Besar kemungkinan Bitcoin akan naik setelah itu. Ceknya di mana? Ceknya di sini. Bitcoin. Nih. Bitcoin halving. Nah, ini waktu kita nunggu Bitcoin halving. Kapan Bitcoin halving? Nah, ini. Nah, kalau saya nunggunya tanggal April 17 April 2024. Biasanya setelah halving itu berapa bulan lagi baru Bitcoinnya bisa ngacir naik ke atas lah. Nah, yang saya senang daripada kita invest di Bitcoin, kita mending invest di altcoin. Karena Bitcoin itu tahun demi tahun naiknya makin berkurang. Kalau dia dulu waktu saya trading 2017, Bitcoin bisa ngacir sampai 10 kali lipat, 20 kali lipat. Kalau sekarang dia paling naiknya 2 kali lipat, 5 kali lipat. Tapi altcoinnya, altcoin itu alternatif coin namanya. Koin selain Bitcoin, seperti BCH, BNB, ADA, CO, dan kawan-kawan, itu lompatnya gila. Bisa 100 kali lipat, bisa 60 kali lipat, bisa 20 kali lipat. Nah, Ya. sekarang, ya enak Kak Widya. Duduk aja udah kayak aja. Itu kemarin uang saya masuk di salah satu koin micin altcoin, naiknya 3 kali lipat. Uang yang saya taruh di sana, uang untung dari trading forex. Jadi saya trading forex udah untung, tak invest di Bitcoin. Ada yang masuk ke alokasi kas pengeluaran harian saya, ada yang saya masuk di Bitcoin. Itu ciamik soro. Ciamik soro lah kalau saya bilang. Ciamik soro. Terbang gila-gilaan. Nah, nanti kalau siklus-siklusnya Bitcoin itu, boleh lah ntar kita buka kelas khusus saja buat saya kasih tahu khusus member. Nanti saya bahas Bitcoin itu apa, blockchain itu apa, strategik buat kita menang di Bitcoin itu gimana. Strateginya cukup sederhana dan saya rasa hampir semua orang bisa implementasi. Cuma kita kuat nggak psikologisnya kita buat tahan koin. Karena yang bikin kita kalah bahkan kita cut loss di pucuk itu karena uang kita nggak cukup. Uang kita nggak cukup, mental kita jatuh. Nanti kita bahas upcoming koin, teknik-tekniknya gimana Kak Widya. Karena itu emang 2 jam bahkan 3 jam lebih saya ngomong. Kalau saya ngomong sekarang Ya, gimana? Iya, ntar saya. kalau ada yang privat boleh ya Mas Leo. Khusus profesional trader saya kasih free deh. Kita Oke, buka kelas saja rame-rame. Kalau mau free lagi, boleh datang ke Surabaya. ya. Surabaya ikut kelasnya saya di hari Jumat besok. Kita fokus bahas Mas, Bitcoin nggak boleh. boleh. Karena emang panjang gitu Kak Widya. Kalau saya jelasin di sini ntar dimakan Kak Widya. Nggak tidur-tidur. Iya, gini. Gini.